Mata kuliah, jejaring kebijakan. Diampu oleh Ibu Dr. Ine Mariani, MSI. Dipresentasikan oleh Alia Nur Arifin, Maura Katerina Devi, Laila Intan Permatasari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Policy Networks in the Global Governance. Jaringan kebijakan atau Policy Network dalam tata kelola global merupakan aliansi fleksibel multisektor yang melibatkan pemerintah, organisasi internasional, LSM, bisnis, dan pakar untuk menangani isu transnasional kompleks di luar model berbasis negara tradisional. Jaringan ini menekankan interdependensi, di mana tidak ada aktor tunggal yang mampu menyelesaikan masalah sendirian, sehingga mendorong kolaborasi lintas sektor. Peran dalam tata kelola global. Jaringan kebijakan transnasional, TPN, terbentuk berdasarkan keahlian di domain baru, seperti keamanan siber atau sanksi, melengkapi institusi formal di tengah keterbatasan dana PBB. Mereka mendorong inovasi kebijakan awal dan mendukung reformasi saat legitimasi menurun, dengan memobilisasi keahlian sukarela untuk barang publik. Keterlibatan aktor dalam pemerintahan global. Indonesia dapat berperan aktif dalam Global Public Policy Network dengan memperkuat kolaborasi di bidang lingkungan, migrasi, dan kesehatan. Dalam isu lingkungan, Indonesia bisa menjadi contoh pengelolaan hutan tropis berkelanjutan dan mendorong kerjasama global terkait perubahan iklim. Di bidang migrasi, Indonesia dapat berperan dalam memperjuangkan perlindungan hak pekerja migran melalui kerjasama dengan organisasi internasional. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Indonesia bisa berkontribusi melalui berbagai pengalaman penanganan pandemi serta memperkuat jejaring kebijakan kesehatan global bersama WHO dan negara lain. Keterlibatan aktor dalam pemerintahan global adalah bagian integral dari policy network yang memungkinkan tata kelola global berjalan secara kolaboratif dan adaptif, bukan hanya bergantung pada keputusan formal negara-negara anggota saja. Tantangan yang dihadapi, jaringan ini rentan terhadap ketidakmerataan kekuasaan, di mana aktor kuat mendominasi agenda, mengurangi representasi negara berkembang. Kurangnya akuntabilitas demokratis menjadi isu, karena keputusan informal sulit diawasi parlemen nasional. Solusi potensial termasuk mekanisme transparansi dan inklusi lebih luas untuk legitimasi. Peluang yang pertama, yaitu penguatan kolaborasi dengan teknologi digital dan komunikasi. Yang kedua, pengembangan pendidikan dan riset kebijakan publik global secara interdisipliner. Yang terakhir, peran sentral dalam respons isu global yang dinamis dan kompleks. Selanjutnya, perbedaan policy networks global governance di negara maju dan negara berkembang. Policy networks dalam global governance di negara maju bersifat aktif dan dominan, di mana negara berperan sebagai pembentuk agenda dan standar global karena kapasitas institusi yang kuat. Sebaliknya, di negara berkembang, policy networks lebih bersifat adaptif, digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, tetapi sering berada pada posisi penerima pengaruh dari aktor global. Contoh isu yang pertama yaitu menangani perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, manajemen sumber daya air global. Contohnya, World Commission on Dams. Yang ketiga, standarisasi perdagangan dan regulasi internasional. Dan yang terakhir, penanggulangan penyakit menular secara global. Kesimpulannya adalah, policy networks dalam global governance menunjukkan bahwa kebijakan global tidak lagi hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi melibatkan banyak aktor seperti organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kerjasama antara aktor ini membantu negara menghadapi masalah global yang kompleks. Negara tetap berperan penting, namun lebih sebagai pengatur dan pengoordinasi.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan global sangat bergantung pada kolaborasi dan koordinasi antar aktor di tingkat internasional. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas keterbatasan penyampaian kami.